Bab 866, Gua Tianjun. Tapi binatang Zuyin ini masih dalam masa pertumbuhan, dan belum bisa membuka mata ketiganya sepenuhnya. Pada akhirnya, ia mengaum dengan enggan dan tidak punya pilihan selain menyerah. Bahkan Aiden diam-diam menghela nafas lega. Ini adalah pertama kalinya sejak kelahirannya kembali dia merasakan bahaya mematikan dari monster. Namun, dia hanya membuka sepertiga dari mata vertikalnya, yang juga menakutkan. Dia menembakkan seberkas cahaya seperti semburan magma dan menyemprotkannya ke arah Aiden. Mata ketiga dari binatang Zuyin berbeda dari dua mata lainnya yang memancarkan suasana dingin dan mematikan, melambangkan titik balik matahari yang. Pada saat ini, seolah-olah kehampaan itu terbakar dan runtuh, memancarkan kesombongan yang menakutkan. Aiden menggunakan semua kartunya. 3 senjata spiritual berkualitas tinggi, termasuk kuali kayu hijau, pagoda Chongjun, dan cermin menghargai surga, dijaga di sekelilingnya. Gunung Yuanqi juga mengorbankannya, dan langsung membesar hingga beratnya 1 juta kilogram. Dao Jue berlari dengan liar, memadukan kekuatan magis seperti guntur ilahi abadi, pedang ajaib guntur surgawi, dan segel tangan besar kibawaan. Rasanya seperti kekacauan yang berevolusi. Sekelompok gas abu-abu muncul, Aiden ada di dalamnya, dan energinya tidak dapat diprediksi. Kondensasi. Aiden menggunakan petir surgawi sebagai pembawa, kekuatan magis digabungkan untuk membentuk pola dewa, membentuk pedang pola dewa. Pedang pola dewa menebas, menghancurkan segalanya, dan bertabrakan dengan berkas cahaya seperti semburan magma. Pada saat ini, seluruh danau Taiyin mendidih, dan kekuatan Taiyin dengan cepat menguap. Kekuatan pemusnahan muncul di kehampaan, dan bumi dalam radius 1 kilometer tiba-tiba tenggelam 1 kaki. Aiden berhenti, bekas darah tumpah dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat. Tuan, Yurouzi melangkah maju untuk mendukung Aiden. Tidak masalah, Aiden berhenti, tatapan dingin muncul di matanya. Binatang Zuyin juga terluka parah, dengan lubang berdarah di perutnya oleh pedang pola ilahi, dan ia melarikan diri ke danau Taiyin, meninggalkan bercak darah di air. Kamu tidak bisa begitu saja melarikan diri. Setelah menyesuaikan diri sejenak, Aiden pulih sedikit dari lukanya dan menyelam ke danau Taiyin. Binatang Zuyin ini memiliki darah yang luar biasa, sehingga cocok untuk dijadikan pilihan tunggangan. Jika lolos, entah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemukan tunggangan yang cocok. Berdebar. Memasuki danau Taiyin, air Taiyin yang sangat dingin langsung menyerbu tubuh Aiden, menyebabkan dia mandek. Kekuatan bulan yang ada di mana-mana membuat darah Aiden membeku. Bagaimanapun, dia bukanlah dewa abadi Emmanuel dari kehidupan sebelumnya, yang bisa menguapkan danau bulan hanya dengan mengangkat tangannya. Namun, kekuatan Taiyin juga ingin menghentikanku. Aiden mencibir. Tubuh abadi guntur surgawi diaktifkan, dan sambaran petir muncul di danau Taiyin, menghilangkan rasa dingin. Aiden berubah menjadi anak panah dan dengan cepat mengejar arah pelarian binatang Zuyin. Manusia, jangan terlalu terburu-buru, kalau tidak kamu akan mati ketika aku bisa membuka mata ketigaku sepenuhnya. Melihat Aiden mengejarnya, binatang Zuyin terkejut dan mengucapkan kata-kata kasar. Aiden memasang wajah cemberut dan mempercepat lagi, menutup jarak antara dia dan binatang Zuyin. Namun, binatang Zuyin telah tinggal di danau Taiyin selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan daerah ini. Dia mengertakkan gigi, melaju pergi, dan menjauhkan diri dari Aiden. Melarikan diri 100 mil. Aiden mengejar hingga ke wilayah laut dalam, dan tekanan air di air begitu kuat hingga menakutkan. Organ dalam Aiden terasa seperti diremas tanpa ampun oleh sebuah tangan besar, dan ada sentakan rasa sakit. Sebagai upaya terakhir, Aiden berhenti mengejar dan menggunakan seluruh energi aslinya untuk menahan tekanan air, yang membuatnya merasa jauh lebih baik. Sayang sekali binatang Zuyin ini lolos, kata Aiden dengan penyesalan. Kita harus kembali dulu. Namun, Aiden menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sedikitpun. Kekuatan bulan yang ada di mana-mana memiliki ruang yang membeku, membuatnya sulit untuk bergerak. Selain itu, seiring berjalannya waktu, energi sebenarnya dalam dantiannya dikonsumsi semakin cepat, dan setelah 1 jam berikutnya, tidak ada kemungkinan untuk meninggalkan danau Taiyin. Saya adalah generasi abadi di kehidupan saya sebelumnya. Meskipun saya tidak memiliki kultivasi yang mencapai surga dalam kehidupan ini, danau Taiyin kecil juga ingin menjebak saya. Ada aura yang lebih dingin dari air bulan di mata Aiden. Karena kekuatan Taiyin ingin menjebaknya, perbaikilah. Boom! Kekuatan melahap Dao Jue meledak, menyerap kekuatan Taiyin dengan gila-gilaan. Dalam sekejap mata, Aiden ditutupi oleh lapisan kekuatan bulan yang kaya. Meskipun tidak ada kekuatan matahari untuk menghilangkan hawa dingin, tubuh abadi guntur dan kilat memiliki konstitusi yang paling kaku dan kekuatan guntur dan kilat terus-menerus menghancurkan kekuatan yin bulan. Sebagian kecil sisa kekuatan Taiyin yang masuk ke dalam tubuh segera ditempa. Merasakan bahayanya, kekuatan Taiyin mengalir ke tubuh Aiden seperti orang gila. Rasa sakit yang menggigit perlahan mengubah wajahnya. Latihlah untukku. Mata Aiden seterang kilat dan dia tiba-tiba berteriak.
Esensi sejati melonjak, dan teknik elemen juga berjalan dengan liar. Akhirnya 1 jam kemudian, kekuatan Taiyin yang masuk ke dalam tubuh Aiden telah dimurnikan sepenuhnya. Aiden tidak lagi merasa tidak nyaman di Danau Taiyin, seperti ikan yang memasuki sungai dan danau, datang dan pergi dengan bebas. Dan di telapak tangannya, nyala api yang dibentuk oleh kekuatan Yin ke-12 terkondensasi, begitu muncul, memancarkan aura yang membekukan jiwa. Meski berbentuk api, namun menumbangkan akal sehat. Sebuah pesan muncul di benak Aiden. Ini adalah kekuatan magis baru yang berasal dari guntur surgawi, api Shenluo. Pembudidaya abadi yang terkontaminasi oleh api ini akan langsung menjadi tulang-tulangnya hilang dan jiwa menjadi sampah. Segala sesuatu harus dibalik ketika sudah mencapai titik ekstrimnya. Segala sesuatu di dunia ini memiliki alasannya sendiri-sendiri. Aiden memandang api Shenluo di telapak tangannya dan bergumam. Meskipun dia tidak menaklukkan binatang Zuin, guntur surgawi melahirkan kekuatan magis baru, yang merupakan sesuatu yang dia senang lihat. Setelah memadamkan api Shenluo, Aiden, yang hendak keluar dari Danau Taiyin, menatapnya dengan ekspresi terkejut. Dia memperhatikan sebuah larangan di dasar danau. Dia tidak tahu sudah berapa lama larangan itu dipasang. Itu telah berlubang karena korosi waktu. Aiden melanggar larangan itu dengan lambaian tangannya. Di dalamnya ada pintu masuk ke sebuah gua. Seseorang membangun sebuah gua di Danau Taiyin. Aiden menunjukkan keterkejutannya. Dia mampu membangun sebuah gua di Danau Taiyin. Kekuatan ini setidaknya setara dengan dewa surgawi jiwa yang baru lahir. Berpikir bahwa mungkin ada warisan dari Tianjun, Aiden masuk. Sekarang, baginya, hanya alam abadi duniawi dan warisan yang baru lahir Tianjun yang dapat memberinya satu kartu truf lagi. Sayangnya, seluruh gua itu kosong. Aiden menggali 3 kaki ke dalam tanah, tetapi tidak menemukan apapun. Tuan surgawi jiwa baru lahir Anda yang agung, mengapa Anda tidak mengetuk pintu seperti ini? Aiden berkata tanpa daya. Pada akhirnya, dia menemukan pedang patah dan cermin kuno di gua ini. Ling Bao, Aiden melihat pola dewa yang rusak di atasnya dan hatinya tergerak. Di atas senjata spiritual terdapat senjata sakti dan harta spiritual, seperti senjata spiritual, dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Senjata sihir tingkat rendah apapun memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi. Sangat disayangkan bahwa kedua senjata ajaib dan harta spiritual ini benar-benar rusak, dan pola ilahi dihancurkan menjadi terak. Pertempuran macam apa yang terjadi di sini sebelumnya yang menyebabkan dua harta spiritual hancur? Ada buku lain, sepertinya itu buku harian. Aiden melihat buku kuno yang berdebu itu dan mengambilnya. Bab 867, Sudut Tersembunyi di Bumi Kuno. Halaman-halaman bukunya sudah tua dan terbuka perlahan, seolah membalik halaman sejarah kuno, menyaksikan masa lalu yang tidak diketahui dari generasi Tianjun. Perasaan perubahan hidup yang bagaikan gunung muncul dengan jelas di halaman itu. Nama saya Dewa Surgawi Chang Yu. Saya telah mengembangkan keabadian selama 500 tahun, bepergian ke seluruh dunia, dan akhirnya menjadi Dewa Surgawi yang baru lahir. Dalam hidupku, ilmu pedangku telah mencapai surga. Aku pernah mengalahkan 3 raja besar dengan pedang di tanganku. Akhirnya, ketika saya memiliki umur 4000 tahun, sulit bagi siapapun di dunia untuk mengalahkan saya, dan kultivasi saya mengalami stagnasi di puncak Tianjun. Untuk mencari peluang terobosan, saya pergi ke langit berbintang alam budidaya melalui jalan langit berbintang kuno. Sebuah buku tebal mencatat kehidupan gemilang Chang Yu Tianjun yang mencapai puncak kejayaannya. Aiden sudah setengah membaca bukunya dan sedikit mengernyit. Buku ini secara mengejutkan menggambarkan bumi purba yang sangat berbeda dengan bumi masa kini. Di zaman kuno, aura bumi dan dunia kaya, dan orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Di dunia fana, Anda dapat melihat orang-orang terkuat berkeliaran di dunia. Pendekar pedang kuno memegang pedang sejauh ribuan mil, dewa-dewa besar membelah gunung dan lautan, dan bahkan ada monster kuno yang mengaum di mana-mana. Selain itu, ada banyak reruntuhan abadi di bumi kuno, dan masing-masing berisi peluang besar yang dapat menarik penguasa jiwa yang baru lahir. Ini sungguh brilian. Ada juga gerbang peri tersembunyi di ruang lipat yang mirip dengan gerbang peri Kunlun. Misalnya, Pegunungan Susan, Wudang Kuno, Buddha Putuo, dan Kota Suci Barat semuanya memiliki master tingkat yang baru lahir Tianjun yang bertanggung jawab. Biksu abadi bumi bepergian kemana-mana. Aiden melihat buku harian itu dengan konsentrasi, yang mungkin mengungkap alasan kemunduran bumi purba. Raja Surgawi Jiwa yang baru lahir memiliki umur 5000 tahun. Era yang dijalani Chang Yu Tianjun kira-kira sama dengan Yan Huang dalam legenda Tiongkok, dan ia juga mengalami era praktisi Qi pada dinasti Prakin. Kehidupan yang dialami Chang Yu Tianjun adalah harta yang sangat besar. Apakah ada jalan kuno di langit berbintang yang menuju ke dunia budidaya di bumi? Aiden terkejut dan membacanya dengan cermat. Sayangnya, hanya ada sedikit catatan tentang jalan kuno langit berbintang di buku harian tersebut, dan tidak disebutkan di mana letak jalan kuno tersebut. Namun, paruh kedua buku harian itu mencatat peristiwa yang mengejutkan.
Bumi purba mengalami bencana, dan peradaban budidaya hampir hancur total, hanya menyisakan sedikit api. Apakah ini alasan mengapa energi spiritual di dunia begitu tipis saat ini? Aiden mengerutkan kening. Saya menginjakan kaki di jalan kuno di langit berbintang dan menghadapi musuh yang mengerikan. Jiwa saya mengalami kerusakan parah dan hampir mati. Saat saya menulis ini, terlihat bahwa saya sangat ceroboh, dan sepertinya penulisnya kelelahan. Agar Raja Surgawi dapat melakukan ini, saya khawatir musuh ini memiliki banyak latar belakang. Beberapa halaman terakhir catatan Changyu Tianjun tidak menyebutkan siapa musuhnya, namun ada rasa bersalah, dan kata-katanya penuh penyesalan. Akulah yang menarik musuh besar ini ke bumi dan membawa bencana dahsyat ke bumi. Aku, Tuan Surgawi Changyu, adalah orang berdosa di bumi, dan aku tidak akan pernah lepas dari akibat kematianku. Aiden samar-samar melihat seorang kaisar tiada taraf yang makmur di paruh pertama hidupnya, tetapi mengalami depresi di paruh kedua hidupnya, menyeret tubuhnya yang terluka parah dan jatuh ke dalam tahun-tahun. Setelah menutup buku hariannya, Aiden merasa dipenuhi emosi. Buku harian tersebut tidak menggambarkan bencana yang dialami bumi, diperkirakan Changyu Tianjun jatuh sebelum bencana usai. Generasi Raja Surgawi akan menyesali hal ini seumur hidup mereka. Setelah bencana itu, langit dan bumi hancur, dan energi spiritual menjadi sangat tipis. Bumi kuno juga sedang runtuh. Dalam kekalahan, dia berjuang untuk pulih. Musuh yang menginvasi bumi, apakah dia berada di puncak jiwa baru lahir atau dewa yang kuat? Apakah dia hidup atau mati? Kerutan Aiden semakin dalam. Jika masih hidup, niscaya pedang gantung itu akan kembali menghancurkan peradaban budidaya bumi generasi baru kapan saja. Buku harian Changyu Tianjun menyebutkan bahwa dia memiliki metode abadi yang disebut Sutra Hati Pemurnian Nether. Ini tidak berguna bagiku, tapi aku bisa memberikannya kepada Yu Rouzi. Namun, ada hal lain yang sangat berguna. Mata Aiden berbinar. Itu adalah senjata harta karun spiritual, bendera alam Nether, yang dimurnikan oleh Dewa Surgawi Changyu dengan esensi dan darahnya, ruang di dalamnya menyebar, sebanding dengan sebuah domain, dan berisi puluhan ribu iblis luar angkasa yang dimurnikan oleh Dewa Surgawi Changyu. Begitu puluhan ribu iblis surgawi muncul, mereka akan menutupi langit dan matahari, dan bahkan yang abadi tidak akan berani menggunakan kekuatan mereka. Aiden membalikkan gua itu, 1 jam kemudian, Aiden menerobos batasan dengan lambaian tangannya dan mengeluarkan sebuah kotak hitam. Di dalam kotak terdapat Sutra Hati Pemurnian Nether, dan bendera Nether dengan ukiran tengkorak di salah satu sisinya dan tiang catur yang terbuat dari tulang monster. Begitu dia mengambilnya di tangannya, aura yang luas dan suram menerpa wajahnya, bahkan Aiden, yang telah mengembangkan tubuh guntur yang abadi, merasakan hawa dingin. Segera setelah panji alam Nether dikibarkan, angin suram tiba-tiba menyapu seluruh gua, membuat rengekan keras, seolah-olah roh jahat yang tak ada habisnya menerobos kurungan dan turun ke dunia. 9 sinar energi hitam keluar dan berubah menjadi 9 sosok iblis ganas, masing-masing dengan kekuatan biksu alkimia palsu. Sangat disayangkan dengan tingkat kultivasi saat ini, saya tidak dapat sepenuhnya membuka batasan bendera Nether, dan hanya dapat memanggil 9 iblis luar angkasa terlemah di dalam. Kecuali aku menerobos ke alam Dewa Surgawi Jiwa yang baru lahir, bisakah aku menggunakan kekuatan penuh dari batasan Netherworld? Spanduk Nether menelan 60% energi sejati Aiden membuatnya tampak sedikit pucat. Dia dengan cepat menarik kembali 9 bayangan iblis dan bermeditasi sebentar untuk pulih, dan kemudian dia baik-baik saja. Sudah waktunya untuk keluar dari sini. Aiden melirik gua Changyu Tianjun dan mendesah pelan. Pada saat yang sama, di luar Danau Taiyin, ada 4 aura Earth Immortal tingkat menengah yang keluar dengan cepat. Gelombang paksaan yang mengerikan menutupi dunia, membuat ekspresi Aiden berubah. Di luar Danau Taiyin, Yu Rouzi memandangi 4 makhluk abadi dari Sekte Phoenix Surgawi dan sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi yang telah turun ke sini. Ekspresinya berubah seolah-olah dia sedang menghadapi musuh yang tangguh. Nah, di mana iblis itu? Penatua Rian melihat sekeliling, tetapi tidak menemukan sosok Aiden, dan ekspresinya menjadi gelap. Karena Danau Taiyin menghalangi pikiran spiritual mereka sehingga mereka tidak dapat menemukan Aiden. Yah, tidak, ini udara dingin yang luar biasa. Seorang Earth Immortal wanita dari Sekte Phoenix Surgawi merasakan hal yang sama dan matanya melebar. Mata keempat makhluk abadi bumi begitu kejam sehingga mereka langsung bereaksi, menatap Danau Taiyin. Haha, ternyata itu Danau Taiyin. Saya tidak menyangka Tuhan akan memberi saya kesempatan sebesar itu. Pendiri sekte kami adalah keturunan burung Phoenix kuno. Meskipun dia dibaptis oleh kolam Dewa Phoenix dan mampu membangkitkan api Phoenix merah yang sebenarnya, dia masih tidak dapat bertransformasi lebih jauh. Jika dia bisa menggunakan air dari Taiyin untuk memadukan Yin dan Yang, siapa tahu? Itu akan menimbulkan keajaiban. Tidak hanya 4 makhluk abadi bumi, tetapi juga murid dari Sekte Phoenix Surgawi juga memiliki keserakahan di mata mereka. Adapun Yu Rouzi, orang kecil di puncak alam dewa, mereka mengabaikannya begitu saja. Jika kamu ingin menemukan tuanku, kamu harus melewatiku terlebih dahulu, jejak tekad muncul di mata Yu Rouzi.
Pelayan iblis itu, bunuh dia. Seorang lelaki tua pendek di antara empat dewa bumi melontarkan niat membunuh di matanya. Bab 868, Keabadian Sekte Phoenix Surgawi tiba. Segera, tiga murid dari Sekte Phoenix Surgawi menghunus pedang mereka dan menebas Yurozi, pedang itu cerah dan kuat. Ding! Namun, Yurozi melambaikan tangannya untuk memblokirnya, dan dengan lembut mengetuk ujung pedang dengan ujung jarinya, suara gemetar keluar, cahaya pedang hancur, dan ketiga pedang panjang itu berubah menjadi bubuk. Ketiga murid Sekte Phoenix Surgawi terbang dalam sekejap, meridian di tubuh mereka hancur dan mereka telah lama kehilangan vitalitasnya. Iblis wanita, aku pasti akan membunuhmu hari ini. Di antara murid-murid Sekte Phoenix Surgawi, seorang gadis muda keluar. Dia memiliki sosok yang luar biasa dan anggun seperti peri, tetapi serangannya sangat kejam. Dia mengangkat tangannya dan meluncurkan bola api yang berkobar, mengenai Yurozi. Wanita ini adalah orang kedua setelah orang suci di antara generasi muda Sekte Phoenix Surgawi, dan kekuatannya telah mencapai puncak alam ilahi. Sangat disayangkan bahwa Yurozi adalah orang suci dari Istana Yuking, dan di bawah bimbingan Aiden, dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke bumi abadi, dan menjadi lebih kuat. Telapak tangan mengkilap bening. Tangan giok yang mengalir dengan cahaya 5 warna, seperti kaca, memadamkan bola api. Dengan menekan telapak tangan, tubuh halus gadis muda itu bergetar. Pef! Wanita itu mengeluarkan seteguk darah dan tampak lesu. Penyihir, Hook sangat sombong. Teriakan keras keluar, dan seorang pemuda tampan dan gagah bergegas menuju formasi untuk membunuh. Teknik pedang tersapu, dan cahaya pedang menembus ruang. Boom! Terjadi ledakan, dan tangan giok berlapis kaca itu bertabrakan dengan cahaya pedang. Sofyu dan pemuda itu masing-masing mundur selangkah. Putra Agung, teriak murid Sekte Phoenix Surgawi di belakangnya. Tidak masalah, itu hanya iblis perempuan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun dia mengatakan ini, ekspresi pemuda itu sedikit khawatir. Siapa dia? Putra Agung dari Sekte Phoenix Surgawi, Koko. Jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan salah satu pelayan Aiden, bukankah dia akan menjadi bahan tertawaan? Sepertinya kita harus menunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Mata Koko bersinar dengan niat membunuh, dan tekanan yang membuat seluruh tubuh Yurozi bergetar dilepaskan. Dia sebenarnya berada di alam bumi abadi. Meskipun itu adil. Pada tahap awal Earth Immortal, dia baru saja menerobos alam, dan auranya agak kosong, tapi itu cukup untuk menghancurkan Yurozi. Tangan pembunuh abadi Phoenix Surgawi. Koko menamparkan Yurozi dengan tangannya yang besar. Sebuah tangan besar yang ditutupi api berubah menjadi burung Phoenix, dan apinya menerangi separuh langit. Yurozi merasa ngeri, dia tidak menyangka bahwa putra dewa kontemporer dari Sekte Phoenix Surgawi bisa begitu kuat dan menerobos ke alam dewa. Dia telah lama tinggal di Istana Yuking, dan sangat sedikit orang yang melihat wajah aslinya. Semua orang di Sekte Phoenix Surgawi dan Koko tidak mengenalnya, jika tidak mereka tidak akan membunuhnya dengan mudah. Saat ini, sesosok tubuh dengan rambut hitam dan mata hitam berdiri di hadapannya. Meski sangat biasa, aura yang dipancarkannya seperti gunung kuno yang megah, abadi. Bang! Aiden menamparkan burung Phoenix Surgawi. Tidak ada energi yang dilepaskan, hanya kekuatan fisik murni. Kekosongan bergetar hebat saat ini. Jeritan keluar, Koko menutupi telapak tangannya yang patah dengan janggut di tulangnya, dan menatap Aiden dengan tatapan ngeri. Tuan, ini ketidakmampuan saya, Yurozi meminta maaf. Senang sekali kamu bisa mencapai titik ini, kata Aiden ringan. Entah kenapa, setelah mendengar kata-kata ini, Roziyu menggigit lidahnya dan tidak banyak bicara. Iblis, ambil nyawamu. Aku akan membalaskan dendam Emily Spirit Earth Immortal. Aku akan menusuk tulangmu menjadi abu. Melihat Aiden, 4 dewa bumi yang kuat tiba-tiba berubah warna dan menjadi marah, dengan niat membunuh di mata mereka. Aiden memandang mereka dengan tenang dan berkata, Emily Spirit Earth Immortal. Mereka pantas dibunuh. Memanjakan murid-muridnya untuk mempraktikkan seni jahat akan merugikan rakyat jelata, tapi mereka akan membantai semua manusia di kota. Mulut berdarah. Wajah Penatuarian merosot, dan matanya sangat suram. Dia juga ada hubungannya dengan mempraktikkan seni jahat. Saya tahu, tetapi karena wajah Emily Spirit Earth Immortal, saya menutup mata. Adapun manusia yang membantai seluruh kota, bagaimana mungkin seekor gajah bisa menghancurkan beberapa semut sampai mati sendirian? Nak, berhentilah memberi alasan pada dirimu sendiri. Kamu akan berdarah di sini hari ini. Pria tua pendek itu mencibir. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Aiden mengerutkan kening, merasa sangat kecewa dengan Sekte Phoenix Surgawi. Jika Sekte Phoenix Surgawi penuh dengan orang-orang seperti Anda, maka mereka semua harus dibunuh. Arogan. Di antara 4 dewa bumi Sekte Phoenix Surgawi, satu-satunya dewa bumi perempuan yang dimarahi, wajahnya sudah suram dan menakutkan. Jika kamu mengucapkan kata-kata pengkhianatan ini kepadaku, aku akan membunuh jiwamu.
Pedang peri di tangan Earth Immortal wanita langsung terhunus. Dengan suara ding, pedang itu berbunyi. Cahaya pedang menebas ke arah Aiden. Aiden mengayunkan tinjunya untuk memblokirnya, dan sambaran petir meluap dari tinjunya, sangat berkobar, seperti bintang abadi, meledak dengan kekuatan yang menghancurkan. Boom! Cahaya pedang itu hancur karena sebuah pukulan, menimbulkan dampak yang membuat jantung berdebar-debar. Ekspresi dari 4 makhluk abadi bumi semuanya berubah. Benar saja, anak laki-laki ini benar dengan pengamatan kami sebelumnya. Meskipun dia baru berada di tahap awal Earth Immortal, dia memiliki kekuatan yang setara dengan puncak Earth Immortal, kata Earth Immortal wanita dengan sungguh-sungguh. Sebuah pemikiran terlintas di benak keempat orang itu, bagaimana Aiden berlatih. Anak laki-laki ini dapat memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang sangat muda. Dia mungkin membawa warisan sekte abadi dari bumi kuno. Teriak Penatua Rian. Semakin dia memikirkannya, semakin dia menyukainya. Ekspresi keserakahan muncul di matanya. Bumi kuno tercatat dalam buku sekte-sekte Phoenix Surgawi, tetapi ada keberadaan Dewa Surgawi jiwa yang baru lahir. Mungkin yang diperoleh Aiden adalah warisan dari Dewa Surgawi yang baru lahir. Bersiaplah, Penatua Rian tersenyum kejam. Dia dan 3 dewa bumi lainnya masing-masing berdiri di 4 arah, menempatkan sudut bendera formas, lalu berdiri di luar bendera formasi. Boom! Tiba-tiba, tanah ditutupi dengan pola ilahi, terjalin dengan pola misterius, tanah retak di segala arah, dan pilar api ditembakkan, pemandangannya sangat mengejutkan. Keempat pilar api itu seolah membuka langit dan bumi, dan nafas kehidupan yang membara menyapu. Kekosongan itu seperti besi solder, berwarna merah menakutkan. Dalam seruan nyaring burung Phoenix surgawi kuno yang besar muncul, mengumpulkan tekanan untuk menekan dunia. Formasi Phoenix Langit Api Merah. Formasi pembunuhan pertama Sekte Phoenix Surgawi dibentuk untuk menangani Aiden. Aura mengerikan beredar di barisan pembunuhan. Dalam kobaran api, seekor burung Phoenix kecil memadat dan muncul, mengeluarkan suara melolong yang menusuk langit dan menyerbu ke arah Aiden dengan kekuatan besar. Bahkan sebelum dia mendekat, tanah di sekitar Aiden telah meleleh dan berubah menjadi magma. Semburan magma langsung membanjiri dirinya. Boom! Tubuh surgawi guntur yang tidak dapat dihancurkan langsung terbuka, dan cahaya guntur berkumpul untuk membentuk baju zirah, membuka magma. 3 pedang ki unik, pedang manusia ki. Aiden langsung menggunakan pedang terkuatnya. Niat membunuh menjungkir balikan dunia. Dunia tandus saat ini, dan energi pedang abu-abu meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi, memotong burung Phoenix surgawi kecil menjadi 2 bagian. Namun, kejadian aneh terjadi. Burung Phoenix surgawi kecil yang dipotong menjadi 2 bagian berubah menjadi 2 burung Phoenix surgawi, melebarkan sayapnya dan menyerang. 2 pancaran api ditembakkan, melintasi tanah, selokan besar muncul, dan aliran magma dimuntahkan. Aiden berdiri tak bergerak, pertama karena dia terlalu malas untuk bergerak, dan kedua karena keagungan yang terpancar dari bayangan burung Phoenix surgawi yang besar menghalangi ruang. Melihat kedua burung Phoenix surgawi hendak menembus tubuh Aiden. Di kejauhan, sosok Mauren juga berada di antara murid Sekte Phoenix Surgawi, dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Bab 869, Jejak Kekuatan Ilusi. Pada saat kritis, mata Aiden menjadi sangat gelap, seperti jurang tak berujung yang menelan segalanya. Dinginkan, hawa dingin yang membekukan jiwa tiba-tiba muncul. Itulah kekuatan Taiyin, yang berubah menjadi es dan embun beku di seluruh langit. Kedua hantu burung Phoenix Surgawi yang bermandikan api berhenti dan membeku seketika. Dengan sekali klik, mereka menjadi ampas, tidak ada kemungkinan untuk terbelah lagi. Keempat tetua sangat terkejut hingga mata mereka hampir keluar. Kekuatan Taiyin, keempat dewa bumi berseru pada saat bersamaan. Rasa dingin barusan membuat jiwa mereka merasakan ketakutan sesaat. Bagaimana dia bisa mengendalikan kekuatan semacam ini? Earth Immortal perempuan bertanya dengan tidak percaya. Melihat ini, Mauren juga menghela nafas lega. Hanya Yu Rouzi yang tampak acuh tak acuh sepanjang proses, seolah-olah dia sangat percaya diri pada Aiden. Di matanya, formasi Red Flame Sky Phoenix tidak bisa menjebak Aiden. Boom! Aiden mengepalkan tangan kanannya, dan pusaran yang dipadatkan oleh kekuatan kalender lunar muncul, dengan cepat meluas menjadi lubang hitam pekat. Saat berputar, gelombang kekuatan bulan yang menakutkan meluap, membombardir burung Phoenix besar di langit. Dalam sekejap, formasi Red Flame Sky Phoenix bergetar hebat, dan apinya sedikit meredup. Sialan, tetua yang memimpin formasi itu HMPH, marah, dengan niat membunuh di matanya. Dengan sedikit omelan, di bawah kendalinya, formasi Phoenix Surgawi Api Merah mengumpulkan kekuatan 3 dewa bumi lainnya dari sekte yang sama dan tiba-tiba berbalik arah. Boom! Api merah Phoenix yang sebenarnya melonjak dan menjadi sangat kuat. Dalam kobaran api, seekor burung Phoenix Surgawi kuno mengeras di atas kepalanya, seolah-olah seorang keturunan yang membawa esensi dan darah burung Phoenix Surgawi telah terbangun dari zaman yang jauh.
Aiden merasakan aura kuno dan wajahnya sedikit berubah. Formasinya dibalik, dan darah burung Phoenix digunakan sebagai panduan untuk membangkitkan keinginan burung Phoenix surgawi kuno. Aiden langsung mengerti. Benar saja, Penatuarian membuat sayatan di dadanya dengan pisau, dan setetes darah iblis yang memancarkan aura panas meluap. Itu adalah esensi dan darah burung Phoenix, dan dia hanya mengembunkan 3 tetes. Setelah memberikan setetes darah, wajah Penatuarian menjadi pucat. Sedikit kosong, dan setetes esensi dan darah burung Phoenix bergabung ke dalam formasi burung Phoenix api merah. Tiba-tiba, kekuatan susunan pembunuh dinaikkan ke tingkat lain, dan aura seperti memusnahkan gunung dan sungai menyebar. Hantu Phoenix surgawi menjadi lebih menatap, dan kehendak Phoenix surgawi kuno juga berubah dari ketidaktahuan menjadi niat membunuh. Dalam sekejap, hantu burung Phoenix surgawi bergabung menjadi satu. Burung Phoenix surgawi yang mekar dengan cahaya aneh menghantam Aiden secara horizontal. Bermain api? Aku juga bisa melakukannya. Aiden tidak melihat adanya kepanikan, dan seringnya muncul di sudut mulutnya. Api Shenluo dari guntur surgawi. Segera setelah itu, pemandangan yang menakutkan Elder Rian muncul. Ketika api sejati Phoenix merah berada setengah meter dari Aiden, api itu tiba-tiba mengeras, seolah-olah mengalami penyumbatan yang parah. Dalam radius setengah meter, kekuatan bulan begitu kuat hingga bagaikan lubang hitam pekat di kedalaman alam semesta yang gelap. Aliran kekuatan bulan yang membekukan jiwa mengembun seketika. Boom! Api aneh yang memancarkan aura suram muncul dan diseret ke telapak tangan Aiden. Penatuarian tidak tahu mengapa api Shenluo menumbangkan akal sehat tentang api. Itu jelas merupakan api, tetapi memancarkan aura dingin, tetapi dia merasakan sedikit bahaya yang fatal. Pergi, kata Aiden. Api Shenluo bertabrakan dengan burung Phoenix yang mekar dengan cahaya aneh. Bang, bang, bang. Kekuatan pemusnahan yang mengerikan menyebar dengan cepat, dan awan jamur besar muncul di langit. Dimanapun api Shenluo menyebar, ruang membeku dan api sejati Phoenix merah dengan cepat padam. Seluruh formasi Red Flame Sky Phoenix mengalami dampak fatal dan hancur seketika. Keempat makhluk abadi bumi terkejut, dan sedikit darah tumpah dari sudut mulut mereka. Murid dari Sekte Phoenix Surgawi sudah gemetar ketakutan. Wajah mereka tidak berdarah, dan hati serta kantong empedu mereka terbelah ketika mereka melihat Aiden, yang berjalan perlahan dan tidak terluka. Jangan panik, semuanya. Orang ini menggunakan kartu trufnya. Dia pasti telah menghabiskan energi aslinya dan tidak memiliki banyak kekuatan bertarung yang tersisa. Penatuarian dengan cepat menstabilkan moral tentara. Boom! Sebuah tinju yang meledak dengan guntur meledakkan sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi menjadi kabut darah. Seperti tamparan di wajah, Penatuarian ditampar dengan keras, membuat pipinya terasa sakit. Tanpa susunan pembunuhan, ini akan menjadi akhir dari kalian semua, kata Aiden dengan sungguh-sungguh. Iblis, Hook sangat sombong. Tegur Earth Immortal perempuan, dan sosoknya menghilang dalam sekejap, dan bahkan nafas jiwa tidak dapat dirasakan. Rasanya seperti menghilang sepenuhnya dari dunia ini. Namun bau bahaya itu nyata. Menarik, Aiden tiba-tiba mengerutkan bibir dan menutup matanya, seolah-olah dia sedang dibunuh. HMPH. Earth Immortal perempuan dalam kegelapan mencibir, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Ini adalah salah satu kartu trufnya. Dia bisa bersembunyi di kehampaan dan melancarkan serangan fatal. Bahkan jika dia tidak berhati-hati di puncak-puncak abadi bumi, dia akan langsung berdarah. Dan kartu trufnya yang lain adalah fantasi. Dalam sekejap, tubuh Aiden terhenti, seolah-olah dia telah menerima semacam dampak. Jauh di dalam jiwanya, sebuah pemandangan muncul. Itu adalah adegan dengan seorang pria kulit putih di kehidupan sebelumnya sebelum dia menjadi Dewa Abadi Emmanuel. Perang hebat. Pria berbaju putih macam apa itu? Sosok agung dan gagah keluar dari debu dengan pakaian putih, dan sosoknya seperti senjata ajaib yang tiada taraf, menembus langit. Tidak ada kata-kata yang dapat menggambarkan penampilan dan tingkah laku pria berbaju putih. Dia seperti anak Tuhan yang sejati. Tidak ada orang jenius atau abadi dari segala usia yang dapat menandingi seperseribu sikapnya. Boom! Di mata pria berbaju putih itu, seolah ada gambaran bintang-bintang di alam semesta yang runtuh, hampir memadamkan langit berbintang. Aiden dan pria berbaju putih pecah dalam pertempuran berdarah yang menghancurkan bumi. Dia terluka parah dan pertempuran itu menggelapkan galaksi dan memusnahkan bintang yang tak terhitung jumlahnya. Millet Carson. Jelas mengetahui bahwa ini adalah ilusi, gigi Aiden hampir patah, dan ada kebencian di matanya. Orang inilah yang menyerangnya secara diam-diam ketika dia mengalami bencana kaisar abadi di kehidupan sebelumnya, menyebabkan Aiden jatuh. Ada fluktuasi jiwa yang hebat, saat ini. Earth Immortal perempuan tersenyum kejam, mencoba memasuki ilusi Aiden dan membunuhnya dengan satu pukulan. Namun, pada saat ini, dia melihat pemandangan yang tak terlupakan dalam hidupnya, dan jiwanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya.
Sosok Aiden dan pria berbaju putih berdiri di Bima Sakti. Di bawah kaki mereka ada pemusnahan Bima Sakti yang tak ada habisnya, dan kekuatan tertinggi yang telah padam selamanya mengguncang kehampaan sejauh ratusan juta mil. Adegan ini seperti sebuah tangan besar, meremas, membinasakan, dan mencabik-cabik hatinya. Earth Immortal perempuan begitu ketakutan sehingga dia menarik diri dari ilusi Aiden, jiwanya mengalami guncangan yang fatal, dan wajahnya pucat. Kamu, siapa kamu? Ketika Earth Immortal perempuan mengucapkan kata-kata terakhirnya dalam kehidupan ini, jiwanya berubah menjadi abu, meninggalkan tubuhnya kosong. Bagaimana bisa? Apa sebenarnya yang ditemui Linking Earthly Immortal dalam ilusi anak ini? Tubuh Penatuarian gemetar di masa lalu, Linking mengandalkan ilusinya untuk membunuh makhluk abadi duniawi yang tak terhitung jumlahnya dengan tingkat yang sama, tetapi dia gagal di depan Aiden. Bab 870, lenyapkan dengan satu telapak tangan. Serat. Aiden membuka matanya, guntur dan kilat menyambar jauh di dalam pupilnya, dan dia menutup telapak tangannya. Boom kakak. Seluruh ruang berguncang, dan aura seperti dewa dan iblis meletus. Dan seluruh tubuhnya masih menghantam lelaki tua pendek itu dengan dampak yang sangat dahsyat. Merasakan tekanan yang tak tertahankan ini, lelaki tua pendek itu dengan cepat mengeluarkan pedang peri, yang merupakan senjata spiritual kelas menengah, berubah menjadi aliran cahaya dan menebas ke arah Aiden. Di saat yang sama, lelaki tua pendek itu membuat segel. Sebuah baju besi dengan pola dewa yang padat muncul di permukaan tubuh, meledak dengan api tahu-tahu. Jaring. Tiba-tiba, sangkar api muncul dan mengelilingi Aiden. Boom. Aiden mengayunkan tinjunya, pola ilahi muncul di telapak tangannya, dan sangkar api langsung padam. Dengan sekali klik, pedang peri itu dihancurkan menjadi bubuk oleh Aiden, membuatnya rentan terhadap satu pukulan. Seperti kertas, serangan lelaki tua pendek itu dengan cepat runtuh. Bang! Sambil berteriak, tangan kanan lelaki tua pendek itu dirobek dengan kasar oleh Aiden, dengan daging dan darah masih menempel di tulang. Orang tua pendek itu hanya merasa bahwa dia telah dipukul dengan keras oleh binatang prasejarah raksasa, dan tubuh harta karun abadi di bumi terbelah dengan bekas darah, yang membuatnya sangat ketakutan sehingga dia melompat mundur sejauh 100 meter. Tangan burung Phoenix Iguanodon. Orang tua pendek itu menggunakan kekuatan magisnya di kejauhan, dan tangannya yang besar berubah menjadi burung Phoenix surgawi kuno, menutupi langit dan matahari. Pada saat yang sama, Penatuarian dan seorang lelaki tua kurus, Dewa Bumi keempat dari Sekte Phoenix Surgawi, bergabung dan masing-masing menunjukkan kekuatan magis mereka untuk membunuh Aiden satu demi satu. Kekuatan supernatural, teknik pemusnahan yang hebat. Waktu yang bagus. Kedua kekuatan magis itu meledak ke arah Aiden, mirip dengan kekuatan magis, WK Atu, dan pemusnahan dari binatang Zuin, tetapi kekuatan mereka jelas jauh lebih rendah. Pemusnahan besar-besaran terjadi di ruang tempat Aiden berada, dan badai luar angkasa menelannya. Pada saat yang sama, dia merasa masa hidupnya semakin berkurang. Tubuhku abadi, menekan segalanya. Aiden berteriak dengan marah, dan guntur yang tebal dan berkobar tiba-tiba melonjak dari tubuhnya, seperti dewa petir kuno yang turun untuk menekan dunia. Energi darah yang menakutkan dari tubuh abadi guntur surgawi melonjak, dan ruang yang dimusnahkan serta masa hidup yang berlalu tiba-tiba terhenti di bawah sapuan guntur dan kilat. Dia seperti dewa abadi, yang tubuhnya abadi dan naik turun di 9 langit. Dentang. Pedang sihir guntur surgawi meledak seketika. Bila cahaya menembus kehampaan, menyebabkan getaran yang memekakkan telinga. Engah! Tangan burung Phoenix yang menangkap naga itu berlumuran darah di tempat. Pria tua pendek itu berteriak kesakitan dan dengan cepat menarik kembali telapak tangannya. Namun, pancaran pedang sihir guntur surgawi menyebar, mengikis daging dan darahnya, dan akan segera menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan hati yang kejam, lelaki tua pendek itu memotong tangan kanannya. Kekuatan Aiden sangat dahsyat, dan dia menggunakan pedang sihir guntur surgawi dan Ki Mahamudra bawaan untuk menyerang Penatuarian dan lelaki tua kurus itu. Sebuah pedang yang dipadatkan dengan kilat dan telapak tangan giok putih jatuh, menjatuhkan Penatuarian dan lelaki tua kurus itu seketika. Datanglah padaku, siapapun yang berani mundur akan dibunuh tanpa ampun. Penatuarian berteriak dengan tajam. Sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi dengan enggan menerkam Aiden. Orang tua kurus itu melirik ke arah murid Sekte Phoenix Surgawi yang pemalu, dengan tatapan tajam di matanya, dan menghancurkan tengkorak kepala pria itu dengan telapak tangan, menakuti sekelompok murid Sekte Phoenix Surgawi hingga terdiam. Maju berarti mati, mundur berarti mati. Golongan darah dari kelompok murid Sekte Phoenix Surgawi ini terangsang, dan mereka meraung ke arah Aiden. Jangan pernah berpikir untuk berada dalam jarak 3 meter dari tuanku, jika tidak, kamu akan mati. Yu Rouzi menggambar lingkaran di tanah dengan ekspresi sedih di wajah cantiknya. Kelompok pertama murid Sekte Phoenix Surgawi yang mendekati lingkaran itu dibunuh dengan kejam oleh Yu Rouzi. Haha, penyihir, kamu akan mati. Koko,
putra dewa dari Sekte Phoenix Surgawi, berada di tahap awal alam abadi bumi di antara para murid dan merupakan satu-satunya variabel. Dia berteriak tajam dan melancarkan serangan kekerasan terhadap Rou Ziyu. Meskipun dia berada di alam abadi bumi, Yu Rouzi bahagia dan tidak takut, dan memukul dengan telapak kaca bening gioknya, mengguncang kehampaan. Api sejati Phoenix Merah, Koko tersenyum kejam. Saat membuat segel dengan kedua tangan, bola api bersuhu tinggi mengeluarkan nafas yang melelehkan segalanya, dan bergegas menuju Yu Rouzi. Yu Rouzi bukanlah tandingannya, dan dibuat kebingungan oleh Red Phoenix True Flame. Koko, yang merasa bangga, merasakan tatapan padanya, wajahnya tiba-tiba berubah, dan rambutnya berdiri tegak. Aiden menamparnya dengan tangan besar yang dipenuhi guntur dan kilat. Koko terbang ratusan meter jauhnya di tempat dan menabrak gunung, meninggalkan lubang tembus pandang berbentuk manusia di gunung tersebut. Untungnya, itu hanya serangan acak dari Aiden, jika tidak, Koko akan mati di tempat. Akibatnya, lebih dari 100 tulang dan otot di tubuhnya patah. Aiden memukul dengan telapak tangannya yang kedua. Dalam sekejap, Koko merasa menggigil di sekujur tubuhnya dan berteriak ke arah Penatuarian, "Tolong aku. Iblis kecil, beraninya kamu." Mata Penatuarian dipenuhi air mata. Koko adalah putra dewa dari Sekte Phoenix Surgawi dan calon kepala sekolah. Membawanya keluar kali ini hanya untuk pelatihan. Jika dia mati di sini, masa depan Sekte Phoenix Surgawi akan mengkhawatirkan. Senjata spiritual tingkat tinggi diambil oleh Penatuarian. Itu adalah senjata spiritual berbentuk cincin. Setelah menyuntikkan esensi sejati, itu berubah menjadi gelang berlian besar, yang diblokir di depan Koko, mencoba memenjarakan telapak Aiden. Peng! Senjata spiritual tingkat tinggi ini dihancurkan berkeping-keping oleh telapak tangan Aiden dan meledak menjadi bola cahaya. Koko terbang keluar, berlumuran darah. Meskipun dia terlihat menyedihkan, dia menyelamatkan nyawanya. Bahkan senjata spiritual tingkat tinggi hancur berkeping-keping dengan satu telapak tangan. Apakah tubuh anak ini adalah tubuh iblis kuno? Penatuarian merasa menggigil di sekujur tubuhnya. Untuk rencana ini, kita hanya dapat memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika kita bergabung dan melawan iblis ini sampai mati, kata lelaki tua pendek yang kehilangan lengannya dengan keras. Kartu truf apa yang kamu punya, jangan sembunyikan, apakah kamu akan membawanya ke bawah tanah? Kata lelaki tua pendek itu dengan sungguh-sungguh. Pria tua kurus dan Penatuarian memiliki ekspresi sedih di wajah mereka, tetapi pada akhirnya mereka mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Iblis, kamu pasti akan mati hari ini, tegur lelaki tua kurus itu. Dia mengeluarkan senjata spiritual tingkat tinggi dari tas penyimpanan. Yang mengejutkan Aiden adalah senjata spiritual gabungan yang menjadi satu set. Bersatu. Dengan teriakan yang tajam, lelaki tua kurus itu dikelilingi oleh 7 titik cahaya. Itu adalah 7 manik monster yang dicetak dengan monster yang hidup dan aneh. Masing-masing memiliki tampilan yang berbeda. Ketika digabungkan bersama, gelombang keluasan meletus. Aura yang ganas. Ini seperti kebangkitan monster aneh. Swoosh! 7 manik iblis bergerak menuju Aiden dan berubah menjadi 7 garis darah. Aiden tampak sedikit kental dan mengangkat telapak tangan. Bertarung dalam 9 gaya, melawan tangan surga. Sebuah telapak tangan yang tampak seperti giok dewa 9 warna menebas ke depan, dan dengan Aiden sebagai pemimpinnya, retakan muncul di angkasa dan menyebar dengan cepat. Boom! Cahaya dari 7 manik iblis meredup, meskipun tidak dihancurkan, mereka kehilangan sebagian dari sifat iblisnya dan jatuh ke tanah. Mata lelaki tua kurus itu tiba-tiba terbuka lebar dan pupil matanya menyusut tiba-tiba, seolah-olah dia baru saja mengalami keputusasaan yang besar. Mulai dari atas kepalanya, retakan aneh muncul dan tiba-tiba meluas ke seluruh tubuhnya. Tubuh lelaki tua kurus itu pecah menjadi 2 bagian dan jatuh ke kedua sisi, dengan darah berceceran di tanah. Membunuh raksasa Earth Immortal tingkat menengah satu persatu dengan satu telapak tangan. Koko sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Bersambung.